بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتحقق الغايات وبتوفيقه تتنزل الخيرات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan segenap rahmat, taufik, ma'unah, hidayah kepada kita sehingga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama-sama di dalam majelis ini, sebuah majelis yang Allah Subhanahu wa taala banggakan bagi orang-orang yang hadir di dalamnya kepada para malaikat, sebuah majelis di mana orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya akan didoakan pula oleh malaikat sehingga mendapatkan kesempatan untuk dikabulkan doanya yang lebih besar daripada yang tidak hadir di dalam sebuah majelis ini. Salawat berikan salamullah tiada hentinya kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana salah satu manfaat daripada kita memperbanyak bacaan salawat adalah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan hal yang diimpikan setiap manusia. Anak sekalian, sebelum kita memulai dan melanjutkan pengajian kitab Shahihul Ibad kita pada sore hari ini, kami ingin memberikan apresiasi kepada anak sekalian yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Sab'atun yudhilluhumullahu bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Pimpinan, nanti di hari kiamat tidak ada lagi pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang akan berlari mencari perlindungan. Orang-orang akan berlari ke sana mencari siapa yang sekiranya bisa melindungi. Mencari lagi ke utara, pergi ke selatan, ke barat, ke timur demi mencari perlindungan siapa yang sekiranya bisa memberikan perlindungan. Tapi pada saat itu la dhilla illa dhilluh, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat tidak ada orang yang mampu memberikan perlindungan, Allah justru mencari 7 golongan untuk diberikan perlindungan. Ada sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 di antaranya itu adalah antum masuk ke dalam 3 golongan di dalamnya. Jadi dari 7 golongan antum masuk ke dalam 3 golongan di dalamnya. Yang pertama, antum masuk ke dalam kategori orang-orang syabab qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Seorang pemuda yang hatinya dekat dengan masjid. Pemuda yang hatinya dekat dengan masjid, tidak pernah lepas daripada masjid. Maka pemuda yang tidak pernah lepas daripada masjid merupakan golongan yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada perlindungan lain
juga termasuk ke dalam rajulani yatahabbani fillahi subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam golongan dua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya golongan yang saling mencintai karena Allah itu tidak hanya terbatas pada seorang suami yang mencintai istrinya karena Allah. Bukan. Antara yang satu dengan yang lainnya kemudian saling mencintai karena Allah, itu juga termasuk ke dalam kategori rajulani yatahabbani fillahi subhanahu wa ta'ala. Untuk saya sayang dengan saudara saya, teman sekelas saya, teman karib saya, saudara saya, selama di pondok dia sering membantu saya dan lain sebagainya. Maka rasa kasih dan rasa sayang dia kepada saudaranya itu merupakan rasa kasih dan sayang yang terbangun atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa kasih dan rasa sayang yang terbangun atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu penyebab seseorang bisa mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Jadi nanti anda masuk ke dalam kategori rajul qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Antum masuk ke dalam kategori rajulani yatahabbani fillah. Antum juga masuk ke dalam kategori syababun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dihiasi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah, dihiasi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Maka pemuda-pemuda seperti antum, di umur-umur antum yang seperti ini, antum justru kemudian lebih mendekatkan diri kepada hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbu al-amal wa hadzal amal yuqarribuhu ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering berdoa, Allah jadikanlah kami ini orang-orang yang mencintai amalan, yang amalan tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar mencintai Allah, tetapi mencintai amalan yang mana dari amalan tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Anakku sekalian, kemarin kami menjanjikan bagi-bagi tips tentang bagaimana caranya awet muda. Ini kan yang ditunggu-tunggu sama antum, bagaimana caranya supaya awet muda. Ini tidak gampang kan itu. Sudah umur masuk umur kepala 3 masih melihat kepala 1 kan? Itu yang ditunggu-tunggu oleh antum kan. Tercantum sebagaimana ada dalam surat Al-Kahfi. Wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawwaru 'an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Wa tahsabuhum ayqadha وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد ولو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Ini kita bukan mengkaji tafsir, tetapi kita mengkaji hikmah atau nilai yang ada di dalam ayat tersebut. Jadi berbeda antara kita mengkaji tafsir dengan kita mengkaji apa? Hikmah. Kalau kita mengkaji tafsir harus disesuaikan dengan asbabun nuzul, ya. Kemudian diperuntukkan untuk apa ayat itu, turun pada saat kejadian apa, baru kemudian kita lihat isinya, konteksnya seperti apa. Tetapi hikmah itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat tersebut yang bisa kemudian kita kiaskan kepada kehidupan yang lain. Kiai Haji Hasan Abdul Sahih menjelaskan kepada kami tentang bagaimana Ashabul Kahfi bisa bertahan dengan durasi yang sangat lama, bukan hanya seusia kita, ya, durasi yang sangat lama. Maka bisa diambil mutiara hikmah dari ayat tersebut untuk awet muda. Yang pertama, wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawwaru 'an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal. Supaya kita senantiasa bisa awet muda, artinya kita tidak gampang sakit, atau misalkan umur kita sudah tua tetapi
terlihat energik begitu. Pertama, sinar matahari. Maksudnya sinar matahari itu kita harus terkena sinar matahari. Sering olahraga, pagi jalan dan lain sebagainya. Maksudnya pada subuh jangan tidur. Kalau pada subuh tidur, ya jelas dia tidak akan terkena sinar matahari yang menyehatkan. Karena secara ilmu kita pahami bahwasanya sinar matahari itu salah satu khasiatnya adalah mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D. Mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Bukan sinar matahari yang mengandung vitamin D, bukan. Jadi pemahaman yang kurang pas itu perlu diluruskan bahwasanya bukan sinar matahari yang mengandung vitamin D, tetapi mampu mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D. Seperti itu. Kemudian tazawwar al-kafihim datan yamin wa idza darabat taqiduhum datashin. Jadi ada pergerakan di sini. Bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Artinya tidak pasif. Dia melakukan pergerakan yang dinamis. Pergerakan itu bisa jadi berbentuk olah tubuh, olah badan, olahraga dan lain sebagainya. Itu namanya pergerakan yang dinamis. Tidak hanya sekedar diam di tempat saja. Dia bisa bergerak, biasa pergi dan lain sebagainya. Makanya kalau misalkan ada orang yang terbiasa dia melakukan perjalanan atau terbiasa bergerak, ketika dia sudah memasuki umur yang senja berarti maksudnya lansia. Lanjut usia. Kalau lansia di ukuran usia rata-rata orang Indonesia itu usia berapa kira-kira? Memasuki usia 70 lah kira-kira seperti itu. Usia 70. Orang-orang zaman dulu bahkan ada yang usianya memasuki 80. Karena masih sehat luar biasa. Usia 70 masih rajin. Memasuki usia 80 ya masih ke masjid. Memang kalau orang tua sering datang ke masjid ini tidak dipertanyakan lagi karena memang sudah tua. Tapi kalau pemuda sudah lebih masih muda, masih energik, sering datang ke masjid ini yang kemudian diacungi jempol. Makanya Allah lebih cinta kepada pemuda yang sering datang ke masjid, meskipun Allah cinta juga kepada orang tua yang sering datang ke masjid. Tapi kalau orang tua sering datang ke masjid memanglah sudah tua. Tapi kalau pemuda, ibarat kata bangunannya itu masih jauh daripada dia. Dia masih bau wangi, masih bau bunga, masih bau parfum, kira-kira seperti itu. Tetapi senang datang ke masjid. Allah lebih cinta yang seperti itu. Meskipun Allah cinta juga kepada orang tua yang datang ke masjid, tapi Allah jauh lebih mencintai orang muda yang senang masjid. Apa tadi yang pertama? Kemudian yang kedua. Kemudian kenapa mereka bisa bergerak datang yamin wa datan shimal? Karena ruangannya luas, cukup, ada celah, ada rongga. Jadi adanya celah dan adanya rongga yang memungkinkan seseorang melakukan pergerakan itu juga merupakan salah satu rahasia apapun. Ada celah, ada pergerakan. Adanya rongga itu membuat seseorang memungkinkan cahaya matahari masuk, memungkinkan dia melakukan pergerakan. Itu adalah salah satu rahasia supaya awet. Dan ketiga-tiganya ini tadi sudah ada pada diri antum dan sudah ada pada kurikulum pondok pesantren kita. Untuk dibiasakan setidaknya dalam 1 minggu ada olahraga, meskipun ada anak-anak yang tidak suka olahraga, setidaknya diwajibkan ada olahraga yang wajib, ada olahraga hari Ahad, ada olahraga hari Rabu. Setidak-tidaknya meskipun dia tidak suka olahraga, dia ada olahraga yang wajib dalam 1 minggu. Jangan sampai dia tidak melakukan pergerakan sama sekali. Jangan sampai dia tidak terkena sinar matahari sama sekali. Ada rongga. Kalau bisa kelas ini pindah ke sebelah sana, dari kelas itu pindah ke sebelah sini. Nanti kelas muhadharah beda lagi, nanti kelas untuk muancah beda lagi, nanti kelas untuk latihan beda lagi, dan sebagainya. Sehingga ada pergerakan, ada celah seperti demikian. Makanya orang-orang yang ada di pondok terlihat awet muda. Kalau antum tidak percaya, bandingkanlah wajah antum begitu ya dengan wajah orang-orang seusia antum yang ada di luar sana, yang sudah cuma di dalam kamar saja. Terus kemudian
dikiranya pakai HP, nggak terkena sinar matahari sama sekali. Coba dibandingkan gitu. Beban hidupnya itu kira-kira mana yang lebih berat? Nah, seperti itu. Jadi ada 3. Ada ya? Coba sebutkan. Ya. Sinar matahari, ada pergerakan dan ada rongga celah yang memungkinkan kita melakukan pergerakan dan masuknya sinar matahari. Baik. Ini tadi kitabnya masih dicari enggak ketemu. Sambil menunggu, saya punya satu buku dikirim dari Turki, karangan Hüseyin Hilmi Isk, tapi Ustaz request yang berbahasa Indonesia, terbitan Hakikat Kitab Evi. Di Bangladesh ada, di India ada. Ini kami dapat bukunya, kirimannya langsung dari Turki. Kok bisa dapat Ustaz request? Akhirnya dikirim. Alhamdulillah gratis. Ada beberapa buku, yang ini Iman dan Islam. Buku kedua ada Kiamat. Buku ketiga ada Iman. Buku ketiga ada Hakikat Islam. Miftahul Jannah. Buku ketiga Miftahul Jannah. Nanti dalam kesempatan yang lain saya akan memberikan hadiah kepada antum. Ini ada 2. Siapa di antara antum yang bisa menjelaskan materi yang kemarin atau materi selama saya memberikan kajian ini dari 2 hari yang lalu? Saya kasih satu untuk yang putra, satu untuk yang putri. Tidak terbatas mau kelas 5, mau kelas 6, mau ada kelas 1 yang itu dia kelas 1, silakan. Ini bisa diambil. Ini dicari di Gramedia tidak ada. Tidak ada. Meskipun barangkali mungkin isinya tidak ada gambarnya, karena itu kan kalau baca buku lebih senang lihat gambar daripada isinya. Buka munjid yang dilihat apanya? Gambarnya. Nih, bisa. Materi yang kemarin kita membahas tentang pertemuan pertama kita membahas tentang iman dan syahwat. Boleh. Untuk menjelaskan 2 poin saja jadi lah. Menjelaskan 2 poin dari apa yang sudah kita pelajari. 2 poin. Tapi menjelaskan itu berbeda, bukan hanya sekedar menyebutkan atau membacakan. Kalau menyebutkan dan membacakan, anak bahasa Indonesia sekarang hampir bisa. Silakan. Ini kita akan lanjutkan 2 atau 3 poin lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan, nggak ada yang mau maju. Kalau nggak ada yang mau maju, kita lanjutkan. Berarti nanti hadiahnya kita akhirkan siapa yang bisa menjelaskan materi hari ini. Begitu ya. Kami hitung dulu sampai 3. Kalau nggak ada, pintu kita tutup. 1, 2. Oh iya, silakan. Boleh kita misalkan ada yang bisa menjelaskan lebih baik, berarti materi tentang nafsu dan dunia. Jika manusia itu hanya memikirkan dunia, maka dia akan diperbudak oleh dunia. Jadi manusia itu jangan hanya memikirkan nafsu saja, jangan hanya memikirkan dunia, harus memikirkan akhirat. Ibaratnya hidup itu seperti air. Saya buat referensi sendiri dari tentang nafsu ini. Hidup itu seperti air yang diisi dalam gelas, seperti ibaratnya air kopi. Air kopi diisi di gelas yang kosong. Setelah itu air kopi itu diisi di gelas yang kosong sampai penuh, sampai dia tumpah. Maka yang tumpah itu disebut air kopi. Terus jikalau ada juga disebut di sana dimasukkan air jus apel sampai penuh di dalam gelas itu sampai tumpah, maka yang tumpah itu disebut
diceritakan bahwasanya jikalau hidup kita di dunia hanya mencari dunia, harta, tahta, maka yang akan keluar dalam mulut kita ketika akhir hayat hanya dunia yang keluar, harta. Tetapi jikalau kita di dunia mencari akhirat, tetapi tidak melupakan dunia, maka yang akan keluar di mulut kita adalah la ilaha illallah ketika akhir hayat. Jadi nafsu itu seperti halnya bayi. Jikalau nafsu itu tidak diputus, maka dia akan memperbudak kita. Ya, tadi saya sudah mencari-cari ini poin yang mana yang dijelaskan. Kemudian saya berusaha menerjemahkan tadi tafsirannya merujuk kepada poin yang mana. Tapi bagus, isinya secara keseluruhan mencakup dari apa yang sudah dipelajari bukan hanya kemarin, bahkan selama 6 tahun itu yang dirangkum dalam apa yang disampaikan. Akhir tadi mau menjelaskan? Boleh. Yang putri ada ya? Ada yang putri? Boleh nanti yang putri maju saja di sini, jadi nggak perlu pakai mikrofon. Ya. Kalau ternyata semuanya bagus, masih ada buku yang kedua dan masih ada buku yang ketiga, tidak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan terakhir kali saya menjelaskan tentang iman dan syahwat. Iman dan syahwat berbeda akal dan nafsu. Manusia memiliki akal dan nafsu, yang mana disebutkan bahwa jika manusia hidup di bumi ini tanpa nafsu, maka tidak akan terjadinya teknologi yang canggih sekarang. Dan pada surah Al-Baqarah, malaikat bertanya kenapa tidak kami yang dijadikan khalifah di bumi. Karena Allah tahu bahwa Allah mengetahui karena manusia dijadikan khalifah bumi, dia akan berkembang karena adanya nafsu. Tapi karena nafsu jika disalahgunakan, seperti dalam sebuah syair atau asyawatu tusiru mulukan abidan wa sabarku yusiru mulukan wa yusiru abidan abidun mulukan. Dalam ini menjelaskan bahwa syahwat nafsu itu dapat mengubah seorang yang derajatnya tinggi ataupun memiliki pangkat dan bisa disebut sebagai penguasa, juga bisa dijadikan, bisa berubah menjadi seorang hamba atau seorang yang rendah kedudukannya karena nafsu yang dia miliki, dan juga bisa dari pangkat yang rendah atau orang bawahan bisa menjadi orang yang sangat mudah dan tinggi karena adanya kesabaran dalam dirinya. Sekian, terima kasih. Jadi tadi yang dijelaskan tentang akal dan hawa nafsu, tapi merujuknya kepada yang syahwat dan kesabaran, kan? Tapi nggak apa-apa. Harusnya tadi kalau menjelaskan tentang akal dan hawa nafsu, merujuknya kepada akal dan hawa nafsu. Bahwasanya apabila hawa nafsu tersebut mengalahkan akalnya, maka justru dia akan membuat kerusakan. Tetapi ketika akalnya mampu memimpin hawa nafsunya, maka akhirnya terjadi perkembangan teknologi yang kemudian mendatangkan masalah. Sebaliknya kalau ternyata hawa nafsunya justru memimpin akalnya, itu yang kemudian malah terjadi mudarat bukan malah masalah. Boleh tidak apa-apa dua-duanya mengambil perspektif yang berbeda, seperti penghargaan. Ini yang satu, ini yang satu, ini yang satu buat satu. Nanti yang penting berarti di akhir sesi. Selanjutnya nomor 23, nomor 24. Sumber perbuatan dosa dan pokok segala fitnah. Aslu jami'il khataya hubud dunya wa aslu jami'il fitan man'ul usyri wa zakat. Oh, ini jamin-jamin yang barusan disampaikan sama Aki Reza Rasyid barusan beliau menyampaikan apa yang belum tersampaikan. Aslu jami'il khataya hubud dunya wa aslu jami'il fitan man'ul usyri wa zakat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah aslu jami'il
fondasi, sumber dari segala al-khotoya. Khotoya berarti khoto, kesalahan. Jadi ada khotoya, ada dandul. Ada yang disebut dengan khoto, ada yang disebut dandul. Khotoya dan dunub. Waghfir, Allahumma ghfir dunubi wa'fu an khati'ati dan lain sebagainya. Jadi ada kata-kata kesalahan, ada bahasa kesalahan, ada bahasa dosa. Jadi ini level dan derajatnya berbeda. Kalau kepada manusia namanya kesalahan. Atau misalkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan syariat itu namanya kesalahan. Tapi selain daripada itu namanya dosa. Sumber dari segala perbuatan kesalahan atau dosa adalah cinta dunia. Dan pokok dari segala fitnah adalah tidak mau membayar zakat dan 1/10 dari hasil pertaniannya. Maksudnya hubul dunia, apakah berarti kita tidak diperbolehkan cinta dunia? Boleh kita cinta dunia. Allah memang menciptakan dunia agar manusia kemudian mampu mengolah dunia menjadi lebih baik. Bukan berarti lantas kemudian kita meninggalkan dunia sama sekali, tidak gitu. Salah. Tetapi bukan berarti juga antara dunia dengan akhirat itu derajatnya sama. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih penting? Akhirat atau dunia? Apa jawabannya? Mana yang lebih penting? Akhirat atau dunia? Saya membuat satu karangan opini ilmiah yang judulnya adalah mencari rezeki yang halal. Nanti suatu waktu saya akan bagi atau saya akan tempelkan di majalah di mana begitu. Saya bikin satu tulisan yang judulnya mencari rezeki yang halal. Di situ saya jabarkan majalah bahwasanya antara dunia dengan akhirat itu bukanlah dua hal yang saling bertentangan, bukan berarti ketika kita mencari akhirat berarti kita sedang menjauhi dunia, atau ketika kita sedang mencari dunia berarti kita sedang bertolak belakang dengan akhirat. Berarti itu konsepnya. Ini salah. Bukan berarti ketika seseorang mencari atau bekerja untuk mencari rezeki berarti dia sedang menjauhi kubu akhirat, atau ketika seseorang tersebut sedang sholat berarti dia sedang menjauhi kubu dunia. Itu salah konsepnya. Paham maksudnya? Kan selama ini orang selalu berpikir dikotomis. Artinya dibeda-bedakan. Berarti kalau orang sedang sholat dia sedang mengurusi akhirat saja tanpa ada hubungannya dengan dunia. Sementara ketika orang sedang cari duit berarti dia sedang mengurusi dunia saja tanpa memikirkan akhirat. Dan itu konsepnya. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Konsepnya di situ. Jadi hidup kita ini prioritas utamanya mesti mencari segala sesuatu yang Allah ridhoi untuk kehidupan akhirat. Mau kita kerja, mau kita menuntut ilmu, mau kita mencari rizki, mau kita mencari uang, mau kita mencari kebahagiaan dunia, prioritas utamanya harus kebahagiaan akhirat. Tetapi bukan berarti dengan kita mencari kebahagiaan akhirat lantas kita meninggalkan nasibana minad dunya. Jadi kita punya bagian di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maksudnya apa? Kalau kita berkeluarga, istri kita punya bagian daripada hidup kita. Kalau misalkan kita seorang ayah gitu ya, istri kita juga berhak bahagia, anak kita juga berhak bahagia, kita juga berhak, mereka juga berhak untuk mendapatkan rizki sehingga mereka kemudian bisa hidup dengan layak gitu. Badan kita butuh haknya. Gak mungkin kemudian seseorang sholat mendekatkan diri kepada Allah, tetapi pakaian yang dia pakai tidak layak, rumah yang dia tinggali tidak layak. Apalagi misalkan kehidupan dia sehari-hari, makanan dia sehari-hari tidak layak, tidak memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang sepertinya teori 4 sehat 5 sempurna ini sudah digantikan dengan teori yang baru. Ada di antara aku yang sudah meneliti teorinya? Belum. Kalau dulu kan teorinya 4 sehat 5 sempurna. Sekarang teori 4 sehat 5 sempurna sudah digugurkan dengan teori yang baru. Ada di antara aku yang lebih tahu bagian kesehatan sudah meneliti jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan senior bagian kesehatan. Ya. Jadi artinya bukan berarti ketika kita mencari dunia lantas kita sedang tidak mencari akhirat, atau ketika kita sedang mencari akhirat lantas kita sedang meninggalkan dunia. Tidak gitu konsepnya. Ya. Jadi yang benar seperti apa? Segala sesuatu yang kita lakukan harus berorientasi akhirat. Dan dengan kita berorientasi pada akhirat tersebut, dunia akan ikut. Ini yang sering disampaikan Bapak Ibu. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, maka kita akan melewati beberapa kota-kota sebelum masuk ke situ. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin menuju ke Palembang saja, ya kita tidak akan sampai ke Jakarta. Logika mudahnya di situ. Makanya
Diberkahi. Sementara nasi bakar dan dunia hanya wala biasa. Kalau kamu pergi ke pasar Sidoarjo di sana, tolong cari baju ya, baju yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh ya siap. Tapi jangan lupa nanti pulang mampir beli gorengan. Kalau diruntut secara skala prioritas ekonomi, skala prioritas itu belajar skala prioritas. Enggak belajar skala prioritas. Skala prioritas itu berarti kalau aku punya uang 10.000, uang 10.000 ini aku punya banyak pilihan. Mau dibelikan vegan atau mau dibelikan apalagi namanya cendol dan lain sebagainya. Ini namanya prioritas. Mana yang dijadikan nomor 1, mana yang dijadikan nomor 2. Jadi berdasarkan kasus Fahudin yang pergi ke Sidoarjo untuk membeli baju ini tadi, mana yang lebih penting, beli bajunya atau cari gorengannya? Mana yang lebih penting? Kok antum tahu kalau yang lebih penting beli bajunya? Karena yang beli gorengan kalimatnya hanya jangan lupa. Sementara tujuan utamanya beli baju. Jadi andai kata kalau dia kemudian lupa beli baju, lupa beli gorengan, setidaknya dia sudah dapat yang diperintahkan, yaitu apa? Beli baju. Tetapi kalau yang kemudian yang dicari malah gorengan, berarti dia bisa dianggap pulang dengan tangan kosong. Yang dicari malah nggak dibeli, yang hanya sekedar jangan lupa malah dibeli. Jadi wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Logika sederhananya seperti itu. Kemudian yang terakhir nomor 20. Nomor berapa tadi? 25. Sadar akan kekurangan dan kelemahan dirinya. Al-muqirru bi taqsiri abadan mahmudun wal iqraru bi taqsiri alamatul qabul. Orang yang mau menyadari akan kelemahan yang ada pada dirinya akan terpuji selamanya, dan mau mengakui kekurangannya itu merupakan bukti diterimanya amal perbuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mengakui segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada dirinya menunjukkan tidak adanya sifat takabur dan congkak dalam dirinya. Makanya salah satu adab kita berdoa dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tentu sudah hatam juga kitab Ihya Ulumuddin ini. Kelas 6 khususnya. Nanti kelas 5 akan segera menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Berdoa itu ada adabnya. Makanya kadang kita berdoa, doa kita ini nyangkut di antara langit dan bumi, nggak cepat-cepat naik ke atas. Oleh karena adab kita dalam berdoa tidak pas. Salah satu adab kita dalam berdoa yaitu adalah kita menghadap ke kiblat. Kemudian kita mengangkat tangan dalam berdoa, menunjukkan kita betul-betul rendah sebagai seorang hamba dan kita betul-betul mengharap pertolongan Allah. Makanya geger-geger betul kalau ada orang yang berdoa tidak mengangkat tangan, seolah-olah dia tidak membutuhkan pertolongan. Dikabulkan ya sudah, tidak dikabulkan ya sudah. Dikabulkan ya untung, tidak dikabulkan ya tidak ada yang rugi. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah dia bisa mampu hidup tanpa pertolongan dari Allah. Ingat anak-anak, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul dan tidak ada quwwah kecuali atas izin Allah. Haul itu apa? Antum tahu hawala yuhamil? Hawala yuhamil itu apa? Hawala yuhamil? Berusaha. Hawil antaf alani. Alhamdulillah. Coba gimana? Hawil antaf alani. Antum tahu kuah? Mana kuah? Ini mendekati buka puasa sudah tidak jelas kuah. Kuah potong, ya. Tidak ada segala usaha dan tidak ada segala kekuatan. Kata-kata la haula wa la quwwata, kemudian ada kata-kata illa. Itu sudah belajar di usul fiqh, sudah hatam juga usul fiqh, sudah ujian lah. La haula wa la quwwata, kata-kata illa di sini berarti ihbat. Enggak ada sama sekali kekuatan dan tidak ada sama sekali upaya sama sekali kecuali itu semuanya dapat atas izin Allah. Jadi kita berdoa itu kita yang butuh. Dan salah satu adab berdoa selanjutnya adalah kita memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada istighfar, ada kita sholawat kepada Nabi, ada hamdalah, istighfar, hamdalah, sholawat, istighfar. Makanya alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin ila akhir. Pakaian pendek boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sholawatnya pakaian pendek boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Lanjutkan sama istighfar. Istighfar boleh pendek, boleh. Astagfirullahaladzim. Lanjut dulu.
Ya Allah, saya sudah mempelajari, sudah belajar, sudah berusaha semaksimal mungkin, pokoknya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya inilah kemampuan saya hanya segini. Kira-kira mungkin engkau berkenan memberikan sebagian daripada ilmu yang belum engkau ajarkan kepada kami. Mungkin engkau berkenan untuk memberikan itu sedikit pencerahan bagi kami. Karena tidak berdoa sampai sedetail itu. Kalau doanya hanya yang biasa-biasa saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya boleh, tapi itu kan kurang spesifik ya. Boleh kita berdoa sampai spesifik seperti itu kepada Allah. Boleh. Kalau memang betul Rabbana atina fid dunya hasanah itu boleh. Salah satu hasanah di dunia adalah kita sukses dalam belajar, itu hasanah di dunia. Kita mendapatkan kebahagiaan juga hasanah di dunia. Tapi kita buat lebih spesifik juga boleh. Ya Allah, besok saya ini ujian. Tidak bisa apa-apa kayaknya saya ini tanpa kemudian ilmu yang engkau berikan kepada kami. Makanya ada bahasa Allahumma qad istawda'naka kama 'allamtana fardhu ilaina inda hajatina ya Allah. Ya, engkau sudah mengajarkan kepada kami. Dan tolong apa yang kau ajarkan ini dan saya titipkan apa yang kau sudah ajarkan kepada kami kepadamu. Kenapa Pak ada bahasa kita titip kepada Allah? Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan segala sesuatu yang kita titip. Makanya kalau misalkan antum melakukan perjalanan atau teman antum melakukan perjalanan, ada bahasa fi amanillah. Allahu yaraka fi ri'ayatillah. Astaudiuka fi ri'ayatillah. Saya sering bilang pada teman bilang astaudiuka fi ri'ayatillah. Saya menitipkan engkau dalam asuhan Allah. Karena ketika kita menitipkan segala sesuatu kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Astaudiuka fi ri'ayatillah ya. La'allaka da'iman fi ri'ayatillah. Nah, bisa dengan berdoa seperti itu. Dan ya Allah, mohon dikembalikan kepada kami apa yang kau titipkan kepada kami, sehingga kami mampu menjawab soal-soal uji. Nah, seperti itu. Itu tadi intinya sadar akan kekurangan dan kelemahan diri. Ketika kita sadar akan kekurangan dan kelemahan diri, maka kita kemudian akan terpuji selamanya dan mau mengakui kekurangan itu, dan itu merupakan bukti diterimanya amal perbuatan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak sekalian, ada dua tadi poin yang sudah kami sampaikan. Ada sekitar waktu 3 menit bagi yang putri kalau mau menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan ini. Nanti hadirin bisa diambil malam nanti atau besok boleh. Ada buku kedua lanjutan dari buku yang pertama. Kalau buku yang pertama itu buku kedua nanti bisa didapatkan oleh yang putri. Ada yang mau menjelaskan di depan? Waktunya hanya 1 menit dari sekarang. Kelas 5 boleh, kelas 6 boleh, calon pelajar pun kalau datang juga boleh. Mana? Tidak ada? Oh iya boleh, betul. Berdiri di tempat yang situ saja. Kalau suara itu bisa kedengaran boleh. Ya, silakan. Alan, beliau. Diawali dengan hamdalah, salawat, istighfar. Ya, bagus sekali komunikasi kita duduk. Nanti hadiah akan dikirim oleh kurir atau bagaimana? Ini saja anak sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, banyak sekali kekurangannya. Kalau misalkan ada hal yang baik, sebenarnya kami hanya sekedar penyampaian saja. Ada nama wayar dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.